Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Markus, pasal yang pertama mulai ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami mujizat, di mana tangan Yesus terulur kepada dia. Yesus menjamah dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya, dan orang ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sangat melegakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita merenungkan siapa orang kusta ini, orang kusta ini adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut harus disingkirkan, harus diasingkan. Diasingkan dari keluarga, diasingkan dari masyarakat. Mereka dianggap najis. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang langsung menyingkir, menjauh dari mereka. Orang kusta ini adalah orang yang dibuang, orang yang disingkirkan dan dianggap najis. Tetapi tangan Yesus terulur bagi dia, menjamah tubuh yang dianggap najis itu, dan kemudian melakukan mujizat bagi dia. Saudara, kalau orang kusta yang dianggap najis itu pun Yesus mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkannya, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa tidak ada saya dan saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengulurkan tangan dan menjamah kita. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidup saudara begitu hina. Saudara merasa bahwa hidup saudara kotor. Saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengar saudara, pada waktu itu orang yang paling dianggap hina dan najis dan kotor adalah orang kusta. Tetapi ternyata kepada dia pun Yesus mengulurkan tangan. Dan hari ini sekotor apapun hidup saudara, sehina apapun hidup saudara, dengar, Yesus mau mengulurkan tangan, menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara.
Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan kepada dia. Di ayat 40 dikatakan, saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta tersebut, saudara? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus mau memohon di hadapannya dan sambil berlutut di hadapannya. Sikapnya yang benar, yang berlutut menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga akhirnya dia ulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Saudara, hari ini siapapun kita, sehina apapun saudara, siapapun, sebesar apapun masalah persoalan saudara, hari ini Yesus mau menjamah saudara. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan jika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Karena ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun hidup saudara kotor, sekalipun hidup saudara najis, sekalipun hidup saudara hina, kalau hari ini saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia tidak akan lihat masa lalu saudara, kehinaan dan kenajisan saudara, tapi dia lihat hati saudara yang mau datang kepada dia hari ini. Ketika saudara datang dengan sikap yang benar, dia akan ulurkan tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mau menjamah kehidupan saudara. Yesus mau menjamah hidupmu. Yesus mau menjamah hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat engkau datang kepada dia dengan sikap yang benar. Itu sebabnya saudara, hari ini pastikan saudara datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapannya, sujud di hadapannya, datang menyembah dia. Karena ketika kita datang rendahkan diri, sujud menyembah dia, maka saat ini hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sehina apapun hidup saudara, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, dan dia akan ulurkan tangan menjamah masalah saudara, menjamah persoalan saudara, menjamah penyakit saudara, sehingga mujizat akan terjadi. Saya percaya saat ini saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat, oleh karena tangan Tuhan terulur kepada saudara mengerjakan mujizat ketika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kemudian selanjutnya saudara, di ayat 40 itu juga dikatakan, sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dengar saudara, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia memang membutuhkan mujizat, dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia juga sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu sebabnya saat dia datang memohon kepada Yesus, dia menegaskan bahwa kalau engkau mau, artinya dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik, karena Tuhan kita tahu hari esok. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di hari esok. Itu sebabnya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tetapi Tuhan kita, dia tahu hari esok, dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, karena dia tahu hari esok. Saudara, bagaimana sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Yesus terulur menjamah dia, saudara.
Karena dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini pastikan permohonan saudara, kerinduan saudara, itu adalah permohonan dan kerinduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun itu tercapai, itu bisa menimbulkan masalah besar. Itu sebabnya pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjatkan permohonan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, di mana di kalimat terakhir dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya yang terakhir menegaskan tentang iman saudara. Jadi yang terakhir, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat, engkau mudah-mudahan dapat, tapi dia berkata engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat mentahirkan dia, Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Sekalipun penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan, tetapi sekalipun tidak ada obatnya, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan dapat, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan yang ketiga ini dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus, oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sungguh dahsyat mujizat yang dia alami saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, permohonan yang benar, dan iman yang benar. Saat ini saudara, saya rindu kita merenung ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini ayat 41 dan 42 ini digenapi dalam hidup saudara. Ketika Yesus melihat saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia ulurkan tangan bagi saudara. Dan kemudian dia menjamah saudara, masalah saudara, persoalan saudara, penyakit saudara, apapun itu, dia ulurkan tangan dan menjamah saudara, sehingga mujizat pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita saudara, dan dia ulurkan tangannya menjamah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, sujud di kakinya, rendahkan diri di kakinya, naikkan penyembahan di kakinya. Itulah sikap yang benar. Datang kepada Tuhan dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perjuangkan, itu merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Orang kusta itu sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Saat ini sekalipun masalah saudara sepertinya tidak ada jalan keluarnya, penyakit saudara sepertinya tidak mungkin sembuh, atau apapun yang masalah saudara, menjadi masalah saudara yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dengar saudara, Yesus masih punya jalan keluar. Itu sebabnya datang kepada dia dengan iman yang benar. Yakinlah, percayalah bahwa dia sanggup campur tangan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saat ini Tuhan sedang memandang saudara, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat saudara datang kepada dia dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan alami Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan saudara,
Dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja
pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik
dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.